Bagaimana cara agar cepat memiliki keturunan bagi pasangan yang sudah menikah? Pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dioptimalkan. Di video kali ini kita akan membahas ya 6 langkah dan tips supaya bisa lekas memiliki keturunan bagi pasangan. Saya Dr. Jeffrey Albarit Ribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya saya rutin sharing berbagi video mengenai masalah reproduksi dan seksual. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau request tema selanjutnya, silakan tinggalkan di komentar bawah. Jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram saya @jeffreyat, Jefryat, karena di sana saya lebih sering membagikan informasi edukasi dalam bentuk video yang pendek. Baik, sekarang kembali ke pembahasan ya. Memiliki keturunan tentu merupakan sebuah hal yang sangat diidam-idamkan bagi pasangan yang telah menikah. Karena memang tujuan dari pernikahan dan hubungan seksual salah satunya adalah untuk reproduksi atau memiliki keturunan. Namun tidak bisa dipungkiri ya, di era sekarang ini gangguan kesuburan itu cukup banyak. Data sendiri menunjukkan 15% dari 100% pasangan itu menderita gangguan kesuburan, alias mereka mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan. Kecurigaan terjadinya gangguan kesuburan atau mungkin bahasa medisnya infertilitas itu dicurigai apabila seorang pasangan sudah menikah lebih dari 1 tahun, rutin berhubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi atau KB, tetapi tidak kunjung juga mendapatkan keturunan. Maka hal ini sudah merupakan sebuah penanda ada permasalahan kesuburan. Hal ini bisa disebabkan adanya permasalahan pada suami atau mungkin pada istri. Salah satu tantangan bagi pasangan yang sedang berusaha memiliki keturunan itu adalah usia. Hal ini dikarenakan ya, pada dasarnya semakin tua usia kita, maka untuk angka terjadinya kehamilan itu semakin rendah. Data sendiri menunjukkan kalau pria itu mulai terjadi penurunan kesuburan di atas usia 40 tahun. Sementara pada wanita mulai terjadi penurunan ketika menginjakkan usia 32 tahun. Itulah mengapa kalau misalnya ya pada pasangan yang usianya sudah mendekati usia gangguan kesuburan, saya sangat menganjurkan agar rutin melakukan pemeriksaan dan usaha agar bisa lekas memiliki keturunan. Karena kalau semakin ditunda-tunda, bukan tidak mungkin nanti angka kehamilannya menjadi kurang begitu optimal. Sekarang kita akan langsung ke pokok pembahasan ya, yaitu adalah 6 tips untuk bisa lekas memiliki keturunan bagi pasangan. Saran saya yang perlu menyaksikan video ini jangan cuma satu pihak aja, misalnya istri aja, melainkan juga perlu kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Karena kalau misalnya ya yang memperbaiki kesuburannya hanya wanita, sementara laki-lakinya tidak, tentu angka kehamilannya masih kurang optimal. Tetapi kalau dua-duanya mau berusaha memperbaiki supaya bisa lekas memiliki keturunan, angka kehamilannya akan jadi jauh lebih baik. Tips yang pertama itu adalah mengecek kesuburan ke dokter. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin berpikir, ya tips pertama aja udah harus langsung konsul ke dokter. Kok gimana sih kayak gini? Jadi ada alasan kenapa sih saya naruh tips pertama itu harus konsultasi ke dokter. Saya pernah ya menemui ada pasangan di mana usianya itu sudah cukup tua, lebih dari 35 tahun. Pasangan tersebut datang ke saya dan bercerita kalau dia sudah menjalani pemeriksaan terutama pada wanita. Wanitanya udah pernah periksa ke dokter kandungan, USG, kemudian sudah mendapatkan suplemen, tetapi tidak kunjung mendapatkan anak juga. Lalu saya bertanya, kalau dari prianya apakah sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut? Rupanya pasangan tersebut bercerita, awalnya pria tersebut malu, nggak mau periksa sperma, nggak mau memeriksa kesuburannya, dan juga dia bingung kalau mau periksa harus kemana. Saya kemudian menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan sperma. Mengejutkannya, ternyata pada pasangan tersebut ditemukan kalau pada spermanya itu tidak ditemukan sama sekali adanya sel sperma yang berenang, alias kondisi medisnya disebut dengan azoospermia, di mana air mani yang keluar tidak ada mengandung satupun sedikit sel sperma di dalamnya. Karena pada pasangan tersebut ditemukan kalau prianya itu menderita kondisi azoospermia, alias air maninya tidak ada sperma sama sekali, maka besar kemungkinan alasan mengapa mereka belum memiliki keturunan adalah dikarenakan adanya permasalahan pada faktor pria. Ironisnya, pada pria tersebut dia baru tahu sekarang setelah pemeriksaan, karena sebelumnya dia selalu mengelak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga bingung untuk dilakukan pemeriksaan. Tentu kalau sudah seperti ini, mau wanitanya minum suplemen sebanyak apapun, menjalani pemeriksaan apapun, untuk kemungkinan terjadinya hamil itu sangat tidak optimal karena spermanya tidak ada sama sekali. Idealnya tentu
wanitanya itu periksa ke dokter kandungan, laki-lakinya juga harus periksa ke dokter andrologi dan menjalani pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma itu merupakan pemeriksaan yang sangat wajib bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan. Karena ya, kalau misalnya nih spermanya masih gangguan ringan atau masih bagus, mungkin dia tidak perlu penanganan yang khusus, cukup perbaiki pola hidup aja udah cukup baik. Tapi kalau yang ditemukan gangguan spermanya itu berat, atau misalnya ternyata dalam air mandinya tidak ada sperma sama sekali, maka hal ini sangat membutuhkan penata laksanaan atau penanganan lebih lanjut dari dokter. Karena biasanya kalau hanya memperbaiki pola hidup saja, angka perbaikan spermanya akan tetap kurang optimal. Tentunya kalau dilakukan penanganan lebih awal, itu akan jauh lebih baik. Ingat, usia kita itu selalu bertambah. Kalau kita semakin tua, maka nanti kesuburannya menjadi semakin kurang baik dan angka kehamilannya juga menjadi tidak optimal. Lanjut lagi, tips yang kedua itu adalah rutinkan berhubungan seksual, terutama di masa subur. Sebelumnya ya, saya itu sering banget dapat pertanyaan dari pasangan, "Dok, apakah ada posisi-posisi seksual tertentu supaya bisa meningkatkan angka terjadinya kehamilan nih dok pada istri saya?" Jawabannya adalah sebetulnya tidak ada posisi tertentu yang terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada prinsipnya, asal saat pria ketika dia mengalami ejakulasi atau pengeluaran sperma bisa mengejakulasikan spermanya di dalam vagina atau organ reproduksi wanita, maka kemungkinan hamilnya sudah cukup baik. Berbeda kasus kalau misalnya pada pria tersebut dia menderita gangguan yang menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi ejakulasi atau ereksi sehingga menghambat terjadinya penetrasi atau penis masuk ke vagina. Hanya saja yang mungkin bisa diperhatikan adalah ketika pasangan setelah selesai berhubungan seksual, untuk wanitanya disarankan mungkin istirahat dulu, tiduran 10-15 menit, baru setelah itu ia bisa pergi ke WC. Mengenai waktu untuk berhubungan seksual yang terbaik, sebetulnya ya tidak ada aturan baku apakah pagi, siang, sore, atau malam yang paling baik. Pada prinsipnya, waktu berhubungan seksual yang terbaik supaya bisa lekas memiliki keturunan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari pasangan. Misalnya ya, ada pasangan yang dia itu kalau pagi harus berangkat ke kantor subuh-subuh, maka mereka mungkin kesulitan kalau pagi harus berhubungan seksual karena mereka di pagi hari udah harus segera bersiap-siap ke kantor. Tetapi jangan salah, ada juga pasangan lainnya yang mereka itu kurang nyaman kalau berhubungan seksual di malam hari. Karena biasanya ketika mereka malam hari baru pulang kantor, kerjaan, mereka capek, sehingga kalau dipaksa berhubungan menjadi kurang ideal. Apabila saat berhubungan seksual, tubuhnya terlalu lelah atau sedang kurang nyaman, maka hal ini bisa mengakibatkan ejakulasi prianya menjadi kurang optimal dan air mani yang dikeluarkan menjadi sedikit. Jadi, sesuaikan ya dengan kebutuhan dari pasangan. Kira-kira kapan periode waktu ternyaman untuk berhubungan seksual? Jumlah hubungan seksual yang disarankan untuk bisa lekas memiliki keturunan itu adalah sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Dan ada tips tambahan lagi nih, kita harus bisa menghitung masa subur istri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan masa subur? Jadi kalau pada wanita itu ada sebuah periode tertentu dalam 1 bulan di mana angka kejadian kehamilannya itu cukup tinggi. Biasanya periode tersebut mencapai kisaran 1 minggu ya. Pada beberapa pasangan ada yang mungkin 5-6 hari. Nah, gimana cara tahu kapan nih masa paling subur wanita? Kita bisa menggunakan beberapa cara. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara menghitung masa subur yang mudah, saran saya sih kalian bisa download ya aplikasi di smartphone, namanya itu adalah Flow, F-L-O. Di sini saya tidak di-endorse ya, kalian bisa download aja. Aplikasinya ini gratis. Memang dia ada yang menawarkan fitur pro atau berbayar, tapi saya sendiri menggunakan yang gratis ini sudah cukup informatif sekali. Cara kerjanya adalah, pertama, kalian masukkan dulu tuh data siklus haid dari istri, mulai dari di bulan ini sampai dengan bulan sebelum-sebelumnya. Usahakan untuk mengisi sedetil mungkin ya, dan selengkap mungkin, supaya perkiraan masa suburnya itu menjadi lebih optimal. Kalau sudah dimasukkan, nanti kira-kira akan muncul gambar seperti ini. Kita perhatikan bareng-bareng ya. Jadi di sini kelihatan ya, kalau itu ada tanggal yang di bulat merah-merah. Dari tanggal 24 sampai 29, itu bulat merah berarti siklus haid sebelumnya pada istri. Nah, kalau kita lihat lagi, selanjutnya ini juga ada bulat yang putus-putus. Dari tanggal 21 sampai 26. Itu adalah perkiraan bulan depan haidnya tanggal itu. Nah, kalau di tengah-tengah, kita perhatikan ada tanggal yang hijau ya. Di sini dari tanggal 2 sampai 8. Tetapi di tanggal 6 itu ada yang bulat putus-putus hijau. Jadi kalau tanggal 6 itu merupakan masa paling subur istri. Sementara kalau yang hijau aja itu merupakan periode masa subur. Untuk berhubungan seksual yang disarankan itu di seluruh tanggal hijau ini sekurang-kurangnya setiap 2 hari. Terutama di tanggal hijau yang ada bulat putus-putus. Jadi misalnya ya, kalau di sini saya nyarankan pasangan berhubungan seksual di tanggal 2, 4, 6, dan tanggal 8. Saran tambahan dari saya, untuk periode masa subur ini
sebaiknya suami juga harus tahu. Karena apa? Ketika suami tahu kapan sih kira-kira tanggal istrinya sedang subur, dia bisa mempersiapkan diri untuk bisa berhubungan seksual. Dia jadi bisa istirahat yang cukup, tidak terlalu lelah, tidak terlalu banyak aktivitas, sehingga saat berhubungan seksual bisa terjadi hubungan yang nyaman dan optimal. Alternatif lain, cara untuk mengukur masa subur wanita selain menggunakan kalender, kita juga bisa melihat dari penanda alami di tubuh, yaitu adalah terjadinya pengeluaran lendir serviks. Apa sih yang dimaksud dengan lendir serviks ini? Kalian para wanita mungkin pernah ngerasain ya, saat sedang mungkin lagi di WC, sedang kencing, tiba-tiba dari dalam kemaluan atau vaginanya mengeluarkan ada cairan lendir putih bening yang tidak berbau. Ini merupakan penanda kalau wanita tersebut sedang berada di dalam masa subur, sehingga dianjurkan untuk berhubungan seksual. Lendir putih yang bagus penanda masa subur, biasanya dia berwarna putih, bening, kemudian dia juga bisa diregangkan. Kalau misalnya masih terlalu lengket, itu artinya masih belum begitu optimal. Jadi tampilannya itu persis kayak kita ngelihat putih telur. Nah, itu merupakan penanda masa subur yang baik. Untuk hubungan seksual yang disarankan, itu adalah dirutinkan saat wanita masih ada lendir serviks itu. Biasanya sih kisaran 3-4-5 hari ada terus lendirnya keluar, maka selama itulah disarankan untuk rutin berhubungan seksual sekurang-kurangnya 2 hari sekali. Itu tadi adalah pembahasan tentang masa subur wanita. Kalau pada pria, ada nggak sih dia masa subur tertentu? Jawabannya adalah tidak ada. Pria, dia akan terus produksi sperma setiap harinya. Jadi tidak ada ya tanggal tertentu di mana pria itu lebih subur. Pada prinsipnya silakan berhubungan seksual disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Sekarang tips yang ketiga, yaitu adalah menjaga kualitas hubungan seksual yang sehat. Syarat agar bisa terjadinya kehamilan secara alami, yaitu adalah penis bisa masuk ke dalam vagina, kemudian terjadinya orgasme pada pria sehingga dia bisa mengejakulasikan cairan sperma. Pada beberapa pasangan, jangan salah, ada mereka yang memiliki kesulitan untuk bisa memasukkan penis ke dalam vagina dikarenakan ada faktor-faktor penyakit tertentu. Tentu akibatnya, mau sebaik apapun kualitas spermanya, mau sebaik apapun sel telurnya, kalau kedua sel ini tidak bisa bertemu karena ada halangan, maka kehamilan tidak akan bisa terjadi. Ada beberapa gangguan seksual yang cukup sering mengakibatkan kesulitan untuk penis masuk ke dalam vagina. Kalau pada pria ada seperti gangguan ereksi atau disfungsi ereksi berat, kemudian juga ada ejakulasi dini yang berat. Jadi pada pria tersebut dia misalnya penisnya selalu layu duluan atau kempes duluan sebelum masuk ke dalam vagina. Kan juga ada yang dia ejakulasinya terlalu cepat, belum masuk udah keluar. Begitu pula pada wanita ya. Pada wanita mungkin salah satu yang bisa mengganggu terjadinya hubungan seksual itu adalah kondisi yang disebut vaginismus. Vaginismus itu artinya adalah kekakuan otot vagina. Jadi otot vaginanya itu keras sehingga penisnya tidak bisa masuk. Saya pribadi pernah ya menemui ada kasus pasangan yang sudah cukup lama menikah, lebih dari 5 tahun, tetapi selama usia pernikahannya tidak pernah terjadi penetrasi alias penisnya tidak pernah bisa masuk ke dalam vagina. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ditemukan kalau pada prianya menderita gangguan ereksi berat dan ejakulasi dini yang sangat berat. Sehingga biasanya yang terjadi adalah sebelum masuk ke dalam vagina, penisnya sudah kempes duluan. Tentu hal ini membutuhkan penanganan ya, karena kondisi tersebut sudah terjadi cukup lama dan tidak kunjung mendapatkan perbaikan. Selain itu, ada beberapa problem juga yang pernah saya temui ya. Ada pasangan yang dia itu sebetulnya berhubungan seksual nggak ada masalah, penisnya bisa masuk vagina, ejakulasinya oke. Tetapi mereka menggunakan sebuah metode yang dapat menurunkan angka kehamilan, yaitu adalah penggunaan lubrikan atau pelumas saat berhubungan seksual. Kebanyakan lubrikan atau pelumas untuk hubungan seksual itu memiliki efek yang kurang baik ke sperma, sehingga ketika digunakan spermanya menjadi banyak yang mati, kemudian akhirnya spermanya tidak bisa membuahi sel telur. Memang ada beberapa ya merek-merek lubrikan atau pelumas yang dia itu lebih ramah sperma. Nah, kalau penggunaan lubrikan seperti ini mungkin bisa dipertimbangkan penggunaannya pada pasangan yang ingin memiliki keturunan dan memang membutuhkan penggunaan pelumas tersebut. Selanjutnya, pastikan juga ya untuk berhubungan seksual secara rutin tanpa menggunakan kontrasepsi. Jangan salah, ada pasangan yang kadang kelupaan kalau ternyata dia itu sudah memasang KB spiral ya di dalam rahim atau istilah medisnya IUD, intrauterine device. Nah, akibat dari pemasangan KB spiral ini tentu akhirnya angka kesuburan atau kehamilannya menjadi sangat minim karena sudah ada alat yang menghalangi untuk bisa terjadi pembuahan. Baik, sekarang kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu adalah memperbaiki pola hidup yang sehat. Jika ditanya, dok, ada nggak sih suplemen kesehatan yang sangat bagus untuk kesuburan pria dan wanita, tapi dia itu murah dan mudah untuk dilakukan? Jawabannya adalah ada, yaitu adalah pola hidup sehat. Hal ini dikarenakan kalau misalnya ya pria dan wanita melakukan pola hidup yang sehat, maka secara tidak langsung tubuhnya akan sehat, terutama organ reproduksinya.
baginya. Tubuh yang sehat akan menyebabkan produksi hormon reproduksi yang baik, kemudian kadar antioksidan di tubuh juga menjadi lebih optimal, sehingga kualitas sel sperma juga sel telur akan jauh lebih baik lagi, sehingga kemungkinan hamil menjadi lebih tinggi. Seringkali ya, banyak pasangan yang meremehkan pola hidup sehat karena dianggap terlalu ribet, tidak instan. Padahal sebetulnya pola hidup sehat yang baik itu merupakan salah satu kunci agar bisa lekas memiliki keturunan. Bahkan ya, kalau misalnya nih ada pasangan yang sudah ke dokter dapat berbagai macam obat, tapi pola hidupnya masih kurang sehat, masih dia melakukan hal-hal yang kurang baik untuk tubuhnya, besar kemungkinan kesuburannya masih kurang begitu optimal perbaikannya. Hal ini dikarenakan racun di tubuhnya masih banyak, sementara dia tidak juga melakukan pola hidup sehat, hanya murni bergantung dari obat-obatan saja. Pengalaman saya sendiri ya, kalau pasien dia itu melakukan pola hidup sehat lebih serius, kemudian sambil konsumsi obat juga suplemen, itu biasanya kesuburannya akan jauh lebih cepat dan lebih baik lagi. Terkait pola hidup sehat ini, apa aja sih yang bagus supaya kesuburannya oke? Saya akan bagikan beberapa hal yang bisa dilakukan supaya pola hidup sehatnya tetap optimal. Salah satu yang bisa dilakukan baik untuk pria dan wanita yaitu adalah rutinkan berolahraga. Idealnya olahraga itu dilakukan rutin dengan durasi kira-kira 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya kita rutin berolahraga itu seminggu 3 kali, maka setiap sesi olahraganya kita usahakan durasinya itu paling cepat 50 menit. Jenis olahraganya sendiri yang paling disarankan karena memiliki efek baik ke kesuburan itu adalah olahraga yang aerobik atau memacu kerja jantung. Saran saya kita bisa berolahraga seperti lari, karena lari ini paling simple ya dan paling murah, nggak perlu alat yang ribet-ribet. Selain lari juga bisa berenang dan senam. Selain olahraga juga perhatikan ya apa yang kita konsumsi atau apa yang kita makan. Pada prinsipnya ya, apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi kualitas kesuburan kita. Kalau misalnya ya pasangan tersebut makanannya dia banyak junk food, makanan yang diproses, makanan berpengawet, maka besar kemungkinan itu bisa mengganggu kesuburan. Apalagi kalau makanan-makanan yang sampah atau kurang sehat itu bisa mengakibatkan obesitas atau kegemukan, maka ini juga bisa mengganggu kesuburan karena pada orang yang gemuk hormonnya menjadi tidak stabil sehingga mengakibatkan sel telur ataupun sel sperma juga menjadi tertekan kualitasnya. Biasanya ya kalau ada pasien saya yang mengalami obesitas atau kegemukan, saya sangat menganjurkan untuk bisa menurunkan berat badannya secara bertahap agar kesuburannya bisa menjadi lebih baik. Untuk makanan sendiri yang paling bagus bagi kesuburan adalah pada prinsipnya makanan yang segar. Makanan yang segar kita usahakan untuk yang rutin dikonsumsi. Pertama, kita bisa pilih dari daging-dagingnya ya. Usahakan daging-dagingnya yang segar dan saran saya perbanyak ikan. Ikan ini merupakan salah satu sumber makanan dan daging yang sangat aman dikonsumsi dan memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian selain ikan juga bisa perbanyak buah-buah segar dan sayur-sayuran. Kalau kita buahnya cukup, sayurannya oke, maka itu juga bagus untuk kesuburan pria dan wanita. Adapun ada beberapa hal ya terkait makanan dan minuman yang perlu dihindari. Salah satunya adalah produk-produk yang tinggi gula juga tinggi kolesterol. Misalnya yang tinggi gula ya, suka minum minuman bersoda atau minuman yang manis-manis, maka kadar gulanya terlalu tinggi dan ini juga menjadi bisa menimbulkan masalah di tubuh kita. Kalau makanan yang tinggi kolesterol, misalnya kita suka cemilan itu gorengan, sehari makan 3-5 gorengan. Nah, ini juga kurang begitu baik untuk kesuburan. Hindari pula penggunaan alkohol ataupun rokok. Rokok ini selain orang yang merokok, juga orang yang pada terkena paparan asap rokok alias perokok pasif. Alkohol dan rokok itu salah satu hal yang cukup sering saya temukan dikonsumsi oleh banyak orang dan mereka sering tidak sadar karena bisa mengakibatkan gangguan kesuburan. Banyak juga yang sering nanya ke saya ya, "Dok, itu teman saya, dia itu rutin party, minum alkohol, kemudian dia juga ngerokok, badannya gemuk, makannya nggak sehat. Kok dia lekas aja punya anak, nggak kayak saya?" Jawabannya adalah, pada setiap orang itu memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda dan kesuburan itu ada banyak hal yang mempengaruhi. Salah satu yang tidak bisa kita kontrol itu adalah bagaimana gen di tubuh kita. Ada manusia yang dilahirkan dengan gen tubuh terkait kesuburan yang jauh lebih optimal, sehingga kalau dia melakukan hal yang kurang sehat, kesuburannya masih tetap baik. Tapi jangan salah, ada pula loh manusia yang dilahirkan dengan gen untuk kesuburannya sudah rentan mengalami gangguan. Mereka biasanya kalau sedikit aja melakukan pola hidup sehat, penurunan spermanya menjadi jauh lebih jelek. Belum lagi misalnya pada pria tersebut atau wanita tersebut, mereka menderita kondisi-kondisi penyakit lain yang juga bisa mengakibatkan gangguan kesuburan. Misalnya pada pria ada kondisi penyakit varikokel, pada wanita ada menderita penyakit PCOS. Jadi kalau mereka sudah menderita kondisi penyakit penyulit, melakukan sedikit pola hidup yang kurang sehat, hal ini bisa sangat berdampak sekali ke kesehatan kesuburannya. Tips lain tambahan lagi supaya pola hidup sehatnya, saran saya adalah untuk rutinkan berjemur, supaya tubuh kita bisa memiliki produksi vitamin D yang oke. Vitamin D yang baik ini sangat bagus untuk kesuburan pria dan wanita. Berjemur itu kita bisa pilih ya antara jam 11 sampai jam 1, mungkin durasi berjemurnya kira-kira 10-15
menit udah cukup, maka ini sudah sangat baik sekali bagi pria dan wanita sehingga kesuburannya bisa lebih baik. Juga kita harus memperhatikan bagaimana sih kualitas tidur kita, terutama adalah durasi tidurnya. Jadi durasi tidur yang bagus sangat berperan penting untuk kesuburan. Bagi pria dan wanita dewasa, durasi tidur yang disarankan agar kesuburannya oke itu adalah minimal 7 jam dan maksimal 9 jam. Durasi tidur ini tidak boleh terputus dan idealnya harus dilakukan dari malam ke pagi. Jadi jangan sampai tertukar ya jam tidurnya. Sekarang kita lanjut lagi ke tips yang kelima, yaitu adalah pertimbangkan penggunaan kehamilan berbantu. Sebagai gambaran awal ya, jadi yang namanya untuk program hamil itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya program hamil alami dan ada yang namanya program hamil berbantu. Apa sih bedanya? Jadi pada prinsipnya kalau untuk program hamil alami, pasangan itu berusaha memiliki keturunan dengan cara hubungan yang alami. Biasanya akan dibantu juga ya dengan pemberian suplemen dari dokter, lalu memperbaiki pola hidup sehat. Sementara itu, yang dimaksud dengan kehamilan berbantu adalah prosedur untuk mencapai terjadinya kehamilan tanpa hubungan seksual langsung, melainkan dengan bantuan dari teknologi-teknologi. Kehamilan berbantu ini ada dua ya, yaitu adalah inseminasi dan bayi tabung. Jangan salah, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan antara inseminasi dan bayi tabung itu pada prinsipnya adalah di metode pelaksanaannya. Inseminasi ini secara garis besar biasanya dianjurkan pada pasangan yang gangguan kesuburannya masih ringan. Prosedurnya adalah sperma yang sudah dicuci atau dipersiapkan sedemikian rupa akan dimasukkan ke dalam rahim melalui sebuah selang yang akan disemprotkan masuk. Diharapkan spermanya udah dipilih yang terbaik, kemudian wanitanya juga udah diberikan obat perangsang telur sehingga bisa terjadinya kehamilan lebih optimal. Itu tadi adalah inseminasi. Nah, bedanya dengan bayi tabung adalah pada wanita setelah mendapatkan obat perangsang telur, dia akan diambil sel telurnya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sejenis tabung di laboratorium. Sel telur ini kemudian akan dibuahi spermanya secara langsung menggunakan alat. Jadi spermanya kayak ditusukkan masuk ke telur satu-satu ya. Setelah itu ditunggu menjadi berkembang menjadi janin atau embrio. Kalau udah berkembang menjadi embrio, barulah dimasukkan kembali ke dalam rahim. Singkatnya adalah kalau bayi tabung, dia pembuahannya di luar tubuh, di dalam laboratorium. Sementara kalau inseminasi, pembuahannya dia masih di dalam tubuh. Untuk masalah pembahasan mengenai inseminasi, saya sudah pernah membuat video khusus yang membahas hal ini. Kalau misalnya mau menyaksikan, bisa klik link di atas. Program hamil berbantu biasanya mulai dipertimbangkan kalau misalnya ya pada pasangan tersebut udah 1 tahun menikah tapi belum memiliki keturunan, atau mungkin ada faktor-faktor penyulit tertentu yang mengakibatkan kehamilannya kurang begitu baik, maka ini sangat dianjurkan untuk menjalani kehamilan berbantu, entah inseminasi atau bayi tabung. Pada umumnya sih kalau misalnya masih awal-awal dan gangguannya ringan akan dipilih inseminasi dulu. Tapi kalau gangguannya udah terlalu berat, pernah riwayat inseminasi beberapa kali gagal, maka ini dipertimbangkan menjalani yang bayi tabung. Perlu untuk diketahui juga ya, kalau angka keberhasilan kehamilan berbantu itu juga dipengaruhi oleh faktor usia pasangan, terutama usia wanitanya. Biasanya ya, kalau usia wanitanya udah mepet nih 35 tahun, akan disarankan untuk menjalani kehamilan berbantu sedini mungkin. Diharapkan angka kehamilannya lebih baik. Tapi misalnya kalau pasangan tersebut dia datang periksa dan usianya masih relatif muda, 25 tahun, maka ini biasanya tidak ada masalah untuk menjalani program hamil sekian lama dahulu. Kalau misalnya udah lama banget 1-2 tahun, udah rutin berhubungan, belum memiliki keturunan, baru dipertimbangkan kehamilan berbantu. Tips yang terakhir untuk bisa memiliki keturunan, yaitu adalah ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar yang berarti adalah kita berusaha sungguh-sungguh, dan tawakal artinya kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, merupakan dua konsep yang sangat penting untuk bisa terjadinya kehamilan. Karena apa? Pada prinsipnya gini ya, yang namanya kehamilan itu bukan seperti ilmu eksak, bisa diprediksi 1 tambah 1 sama dengan 2. Masalah kehamilan ini seringkali tidak bisa diprediksi. Ada pasangan dia yang spermanya bagus, telurnya bagus, tetapi dia memiliki keturunannya perlu waktu lama, bahkan hingga mencapai kehamilan berbantu. Tetapi jangan salah, ada juga saya pernah nemuin pasangan yang spermanya kurang begitu bagus sebetulnya, cukup jelek, tetapi baru 1 bulan menjalani terapi sudah terjadi kehamilan. Sebetulnya agak cukup sulit karena spermanya nggak gitu banyak. Nah, kenapa bisa terjadi kehamilan? Yaitu sekali lagi kembali adalah takdir dari yang di atas. Saya tidak bisa memprediksi, oh ini pasti hamil, ini nggak bisa hamil. Makanya kalau saran saya untuk pasangan yang ingin memiliki keturunan, selain berusaha sungguh-sungguh, jangan lupa juga untuk berdoa semoga bisa lekas memiliki keturunan. Saya tahu ya, karena beberapa kali mendengar banyak orang-orang yang komplain kalau program hamil atau usaha untuk memiliki keturunan ini merupakan jalan yang panjang dan melelahkan. Tetapi saran saya adalah jangan sampai jalan yang panjang ini justru akan menjadi beban yang berat dan membuat stres berkepanjangan. Karena biasanya ya, kalau pasangan itu dia sudah stresnya sangat tinggi sekali, biasanya mereka untuk berhubungan seksual menjadi kurang optimal. Kalau hubungan seksualnya kurang optimal, ejakulasinya kurang maksimal, maka sperma yang keluar juga sedikit. Akibatnya tentu kehamilannya menjadi lebih tidak optimal. Coba deh kalau kita menjalani program
program hamil ini kita usahakan untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita, baik fisik dan mental. Kita lebih rileks juga dan mempasrahkan semuanya setelah usaha maksimal. Maka saya harapkan angka kehamilannya pun bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Baik, itu tadi adalah 6 tips untuk bisa lekas memiliki keturunan bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil. Saran saya adalah tips-tips yang saya bagikan tadi itu harus dilakukan secara rutin, konsisten, dan berkesambungan hingga jangka panjang. Karena kalau kita melakukan perbaikan tadi tapi hanya jangka pendek 1-2 minggu, 1 bulan, maka ini tidak bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Perlu waktu yang panjang dan rutin supaya spermanya baik. Coba deh diingat-ingat lagi ya, sebelum-sebelumnya kan sudah berapa tahun menikah belum memiliki keturunan, berarti ini ada yang kurang optimal di tubuh kita. Artinya adalah kita harus melakukan metode-metode baru supaya bisa memiliki keturunan. Mungkin dari kita memperbaiki pola hidup sehat, atau mungkin mulai dari rutin menseriuskan diri supaya periksa ke dokter, memeriksa diri apakah ada penyakit tertentu. Siapa tahu langkah-langkah perubahan yang baru itu justru bisa menghasilkan sebuah hasil yang baru, yaitu bisa mencapai terjadinya kehamilan. Sebagai penutup dari saya, untuk kalian, khususnya yang pria-pria, kalau kalian ingin tahu gimana sih caranya untuk meningkatkan sperma secara alami dan mudah juga murah, saya sudah pernah membuat video ya yang membahas hal ini. Di situ saya membagikan ya 10 tips alami supaya bisa memperbaiki sperma secara alami. Kalian bisa saksikan videonya di link berikut ini.